Hai. Ini adalah hari ke-37 dari 100 di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan karena saya ingin mengubah cara bicara saya yang dulunya sangat cepat, belibet, nggak jelas, nggak ekspresif, nggak ada jedanya, menjadi cara omongan baru yang lebih pelan, santai, bermakna, mudah dipahami, aktif, dan juga berbicara menggunakan jeda. Dan inti dari tantangan berbicara selama 100 hari ini adalah untuk meningkatkan skill komunikasi saya. Saya belajar dari buku Bicara Itu Ada Seninya. Di sini dijelaskan bahwa ketika kita mengubah cara bicara kita, secara tidak langsung kita juga akan mengubah kehidupan kita. Di sini banyak sekali kisah inspiratif dari tokoh yang berhasil mengubah hidupnya dari belajar dan juga meningkatkan skill komunikasi. Dan saya sendiri juga yakin, juga percaya bahwa skill komunikasi adalah salah satu skill yang paling penting untuk dipelajari. Karena skill ini kan secara tidak langsung kita gunakan setiap hari. Setiap hari kita berbicara. Setiap hari kita ngomong. Setiap hari kita terhubung dengan orang lain. Artinya, kalau kita bisa ngomong lebih baik, lebih bagus, lebih mudah, secara tidak langsung ini kan juga mempermudah dan juga meningkatkan kehidupan kita. Oke, dan di hari 37 ini saya akan berlatih menggunakan metode yang sama. Metodenya adalah baca buku, membuka mulut yang lebar, dan juga membaca dengan volume yang tinggi. Dan di akhir video saya akan belajar untuk menyimpulkan apa yang baru saja saya pelajari dari buku yang saya baca. Tetapi sebelum saya mulai latihannya, saya juga ingin mengingatkan diri saya sendiri. Kemarin saya belajar mengenai speaking dari YouTuber, seseorang yang ahli dalam bidang komunikasi. Namanya adalah Vin Giang. Ini adalah hal yang saya catat dari pembelajaran kemarin mengenai 3 level of speaking. Dan di sini ada poin yang harus saya perbaiki untuk meningkatkan skill komunikasi saya. Yang pertama adalah saya harus ngomong dengan dinamika. Artinya, saya harus berbicara dengan omongan yang semangat, bukan omongan yang membuat orang lain ini ngantuk. Kalau saya ngomongnya tanpa semangat, tanpa energi, flat dari awal sampai akhir, maka ini akan membosankan dan orang lain akan ngantuk dan orang lain akan pergi. Dan saya harus menghindari itu. Saya harus berbicara untuk membuat orang lain ini semangat, untuk membuat orang lain ini excited untuk mendengarkan apa yang saya bicarakan. Gimana caranya? Ya, saya harus ngomong dengan penuh energi. Saya harus berbicara menggunakan ritme dan juga dinamika. Artinya, saya itu jangan ngomong secara flat dari awal sampai akhir, tapi dimainkan dinamikanya. Ada cepat lambatnya suatu kata, ada tinggi rendahnya suatu kata, dan juga jangan lupa untuk mainkan body language serta raut wajah. Dan juga sepertinya itu adalah hal yang perlu saya tingkatkan. Saya harus berlatih untuk belajar berbicara menggunakan energi, berbicara dengan semangat agar orang lain juga semangat untuk mendengarkan apa yang saya bicarakan. Saya akhiri yappingnya dan mari kita mulai latihannya. Dan buku yang saya baca kali ini judulnya adalah Content Creator Black Book yang ditulis oleh Ko Denny Santoso. Reading is not learning. Learning is only by
doing. Reading is not learning. Learning is only by doing. Membaca itu bukan belajar. Belajar itu melalui tindakan. Learning by doing. Artinya kalau kita baca buku sana-sini kita dapat wawasan, tapi ketika wawasan itu tidak kita aplikasikan, tidak kita gunakan, ya tidak akan berhasil. Mungkin akan lupa. Jadi kalau kamu sudah belajar banyak hal mengenai bidang tertentu, jangan lupa untuk diaplikasikan. Karena ilmu tanpa eksekusi tidak berarti apa-apa. Tapi ketika ilmu ditambah dengan eksekusi, insya Allah itu akan membuahkan hasil yang kamu inginkan. Reading is not learning, learning is only by doing. Konten kreator Black Book, Denny Santoso. Apa itu konten kreator? Sebelum kita masuk ke apa itu konten kreator, Anda perlu paham bahwa di era sekarang, konten is everywhere. Atau konten ada di mana-mana. Perhatikan ketika Anda bangun tidur pagi hari. Apa yang Anda ambil pertama kali? Kalau Anda seperti saya, maka yang pertama Anda pegang bagi kebanyakan orang adalah handphone kan? Mulai dari lihat WhatsApp yang masuk, browsing DM di Instagram, atau apapun itu, yang artinya sejak Anda membuka mata, Anda itu sudah langsung mengkonsumsi konten. Lalu setelah bangun, Anda sarapan. Sambil sarapan, apa yang Anda lakukan? Browsing dan nonton YouTube. Lalu nge-gym atau berangkat kerja sambil dengerin musik atau podcast. Dan ketika pulang malam, selesai semuanya, sebelum tidur Anda nonton Netflix. Itulah aktivitas mayoritas orang-orang di era digital ini. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita tidak bisa lepas dari yang namanya konten. Dan dengan kemajuan teknologi seperti sekarang, mengkonsumsi konten itu sangat dimudahkan. Dan membuat konten itu juga lebih mudah. Apapun yang Anda cari akan dengan mudah tersedia. Dan bahkan kalau Anda perhatikan sebelum kita masuk ke dunia digital, kalau dulu kamu membaca surat kabar atau sedang menyetir mobil dan melihat sebuah billboard atau spanduk di pinggir jalan, itu juga sebuah konten. Mau online atau offline, semuanya adalah konten. Pertanyaannya adalah, bisakah Anda benar-benar lepas dari konten? Sepertinya tidak akan bisa. Dan dengan begitu banyaknya orang yang mengkonsumsi konten, maka dengan sendirinya harus ada orang-orang yang membuat konten secara konsisten, baik itu dibayar atau tidak. Orang-orang yang memiliki ide, ingin berekspresi lebih, ingin berbagi opini, pengalaman, cerita, tutorial, dan masih banyak lagi, inilah yang disebut sebagai seorang konten kreator. Seorang konten kreator senior yang memiliki banyak followers akan memiliki pengaruh yang cukup besar. Si konten kreator membangun hubungan emosional yang kuat dengan audiensnya. Sehingga audiens mereka akan mengikuti apapun yang dikatakan oleh si konten kreator tersebut. Dan dengan influence atau pengaruh yang besar tersebut, maka akan menjadi kekuatan tersendiri dalam proses marketing di dunia digital saat ini. Dan di era digital ini, konten kamu menjadi portofolio kamu. Ketika kamu mau networking dengan orang lain, mereka akan cari tahu kamu melalui konten kamu. Dan percaya atau tidak, konten kamu akan membuka jaringan networking kamu. Kalau kamu merasa tidak punya banyak kenalan, maka jadilah konten kreator dan banyak orang akan tahu dan mengenal kamu dari konten yang kamu buat.
Dan ya, pagi ini saya belajar mengenai apa itu konten dan apa itu konten kreator dan mengapa kita perlu membuat konten. Di sini, konten itu adalah sebuah media untuk menyampaikan sesuatu. Entah itu cerita, entah itu tulisan, entah itu foto, entah itu musik, entah itu audio, apapun itu. Konten ini sangat beragam. Dan di era digital ini, manusia tidak bisa lepas dari konten. Di sini sudah diberi contoh. Ketika kita bangun tidur, apa yang kita cari pertama? HP. Pegang HP, langsung lihat WhatsApp, lihat Instagram, lihat YouTube, TikTok, Facebook, apapun itu. Artinya, sejak bangun tidur, kita ini langsung bergantung pada handphone. Dan kita tidak bisa lepas dari yang namanya konten dari bangun tidur sampai tidur lagi. Artinya, konten ini sudah menjadi kebutuhan dan juga sudah menjadi kebiasaan manusia atau bagian dari kehidupan manusia, khususnya di era digital ini. Dan dengan permintaan yang sangat tinggi ini, harus ada seseorang yang terus membuat konten secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan tersebut, baik itu dibayar atau tidak. Dan konten kreator adalah seseorang yang memiliki ide, ingin berbagi manfaat, value, informasi, edukasi, cerita, tutorial, apapun itu, itulah yang disebut sebagai seorang konten kreator. Dan konten kreator senior yang sudah memiliki cukup banyak followers atau audiens akan memiliki influence atau pengaruh yang cukup besar. Dan influence ini menjadi salah satu bahan utama untuk marketing di dunia digital ini. Artinya, konten kreator senior akan memiliki influence yang tinggi dan audiens mereka akan mendengarkan apapun yang mereka katakan. Dan di sini saya juga belajar bahwa konten ini juga bisa membuka networking kita. Di sini dijelaskan bahwa mentorku Denny Santoso pernah bilang bahwa tidak penting mengenal banyak orang. Yang jauh lebih penting adalah banyak orang yang kenal kita. Sekali lagi, mengenal banyak orang itu tidak penting. Yang jauh lebih penting adalah banyak orang kenal kita. Dan untuk membuat banyak orang kenal kita, salah satu caranya adalah membuat konten. Jadi kalau kamu merasa aku nggak punya banyak teman, aku nggak punya banyak networking, aku nggak punya banyak kenalan, maka jadilah konten kreator. Dan dengan sendirinya, dengan seiring berjalannya waktu, banyak orang akan tahu kamu, banyak orang akan kenal kamu, dan secara tidak langsung konten yang kamu buat membuka jaringan networking kamu. So, thank you for watching this video. Ini adalah hari ke-37 dari 100 di mana saya, Andre Agufsi, menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Thank you for watching. I wish you all the best. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. Dan kamu juga bisa sukses. I wish you all the best. See you on the next video.